Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Dan kali ini Z akan bacakan mengenai orang ketiga ya. Apakah kamu orang ketiga? Jadi kalau Anda menjadi orang ketiga, apakah kalian akan bersatu nantinya ya? Jika kamu, sekali lagi, jika kamu adalah orang ketiga, apakah kalian akan bersatu nantinya? Jadi sih akan bacakan perasaan si dia ke kamu dan perasaan si dia terhadap pasangannya yang sekarang. Terus apakah kalian akan bersatu nantinya? Si ada 3 pal di sini. Di sini si pakai tarot Thoth Tarot deck ya, Thoth Tarot deck. Di sini ada Tarot of the Cloisters, sama di sini ada Wildwood Tarot. Mau pilih warna, bisa pilih warna yang coklat, mau warna yang ungu atau warna yang hijau. Mau pilih PAL 1, PAL 2 atau PAL 3 ya, Thoth Tarot deck, Tarot of the Cloisters atau Wildwood Tarot ya. Atau mau pilih yang sama sih, kalau masalah bentuk sama aja ya, karena di tengah aja yang bulat, jadi saya nggak bedakan dari bentuk ya. Saya bedakan dari warna coklat, ungu, hijau, 1, 2, 3 atau sekali lagi Thoth Tarot deck, Tarot of the Cloisters atau Wildwood Tarot. Oke, silakan dipilih. Jadi orang ketiga, Anda jadi orang ketiga, apakah Anda dan dia akan bersatu? Silakan. Sudah ya, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa yang baru saja mampir ke channel Moonlight Affirmation, silakan klik like, subscribe dan share video ini. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation dan dengarkan versi audionya ada di Spotify dan Apple Podcast. Dan bagi kalian yang baru sekali, nyalakan lonceng di bawah ini untuk pemberitahuan video-video terbaru dari Z. Kita mulai dari orang ketiga, apakah kalian akan bersatu nantinya? Kita lihat perasaan dia ke kamu dulu. Perasaan dia ke kamu. Oke, ini udah keluar kok ya. Perasaan dia ke kamu dulu. Di sini ada truth ya. Perasaan dia ke kamu tuh, dia apa ya? Saya nggak bisa bilang, soalnya maaf aja ya. Cuma ngelihatnya kayak dia nggak ada rasa suka ya. Malah cenderungnya kayak merasa tertekan, merasa kayak bingung gitu, merasa kayak kalau bisa perasaan ini dihilangkan aja, ya. Itu kuat sekali dari Ace of Swords di sini. Malah dia, kalau kamu adalah orang ketiga dan dia sekarang dengan pasangannya, entah itu sekarang nanti dia akan lihat dia perasaan dia terhadap pasangannya ya, tapi dia ingin menghilangkan kamu dari hidupnya dia. Dia tidak suka, dia ingin menghilangkan kamu, dia ingin mempertegas terhadap kamu, entah itu dia berani atau tidak, karena kalau kamu sering kontak dia atau kamu sering mengajar dia ingin interview kamu, dia ingin, ya sekali lagi dia ingin hilangkan kamu dari hidupnya dia, ya. Dia rasa, kalau sih lihat di sini sih, kayaknya dia tidak, mungkin pernah ada rasa suka atau mungkin ada rasa suka, tapi karena memang mungkin terganggu dengan kehadiranmu, jadinya dia ya mungkin mundur ya gitu. Coba kita lihat lagi ya, apa ada itu too much, apa ada perasaan dia ke kamu yang tadi ada deck yang oke. Nah ini dia tadi ada deck yang keluar. Oke. Kayaknya dia ingin di sini the Fool ya. Kayaknya dia ingin mungkin temenan aja sama kamu, mungkin baik-baik aja, maksudnya bisa aja dia nggak mau berantem gitu, bisa aja dia mau baik-baik aja. Tapi baik-baik aja itu ya benar-benar yang kayak ya udah kita baik-baik aja gitu, jadi teman gitu ya, pokoknya nggak lebih lah gitu. Jadi dia maunya seperti itu. Itu perasaan dia saat ini ya, cuman kan nggak tahu nantinya gimana. Oke, nah sekarang perasaan dia terhadap pasangannya seperti apa?
Agak ini ya, agak. Oke. Itu soalnya tadi keluar banyak banget. Perasaan dia terhadap pasangannya. Oke. Kartu ini keluar banyak sekali ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kita buka semuanya, kita lihat kenapa perasaan dia terhadap pasangannya itu. Banyak banget kartunya Ace of This. Dia nggak pelit ya sama pasangannya. Dia bakal berjuang untuk pasangannya. Apa yang dia punya dia kasih ya. Dia adil banget sama pasangannya. Ini sih bentuknya udah seperti kayak dia menghormati pasangannya. Ya, sangat menghormati. Dia nggak bisa nyakitin pasangannya ya. Jadi kalau dia mau ada masalah apa, kalau pokoknya intinya kalau bisa dia membahagiakan pasangannya gitu. Jadi ini sebenarnya di PAL ini, apakah kamu cinta sendiri atau mungkin pernahlah dia mencintamu atau pernahlah dia menyukaimu, tapi saat ini kondisinya dia sudah tidak menyukaimu atau dia menyukaimu tapi dia merasa tidak nyaman. Pokoknya cenderungnya dia tidak nyaman dan dia ingin kamu keluar dari hidupnya dia. Tapi kalau perasaan dia terhadap pasangannya itu, ini entah bentuknya cinta atau apa, pokoknya dia care, dia sayang, dia hormat. Dan dia mau memperjuangkan sebagai Prince of Swords di sini. Mau banget memperjuangkan. Kayak sesuatu yang dia nggak mau kehilangan gitu loh. Ini sih PAL yang sangat amat berbeda ya. Sangat amat berbeda. Dia sayang, dia care, dia mau memberi lah. Bahkan misalnya gini ya, misalnya dia contohnya aja dia kerja gaji 5 juta. Bisa aja 4 juta itu dia kasihkan semua ke cewek itu. Bisa begitu. Karena saking ya sayang, karena apa ya? Dia sudah menghargai wanita atau laki-laki ini yang nggak berarti cewek cowok sama aja di sini ya. Karena ini kan semua gender ya. Pokoknya dia ada apa dia kasih gitu. Itu perbedaan dia dari kamu. Ada lust juga di sini, ada nafsu juga di sini ya. Dan di sini ada kartu Science dari Six of Swords. Ini sih pertanda kalau Zing ngertiin kartu Science ini tuh lebih ke kayak logika gitu loh. Jadi logikanya dia tuh sangat jalan terhadap wanita ini, bahwa ya pokoknya kan kalau sama wanita ini ya bisa nikah, ya bisa bersama gitu. Ini ditarik ke atas sedikit ya, kalau nggak ini bawah nggak ada space. Oke, ya bisa nikah, ya bisa bersama, intinya begitulah, bisa bareng gitu. Berarti kamunya gimana? Ini mah fix ya dari si move on kamu dari perempuan atau laki-laki ini. Jangan kau jadi orang ketiga lalu dia pun tak mencintaimu, lalu apapun yang kau tunggu itu, apalagi dia cinta sama pasangan dia ini. Kau jadi orang ketiga pun sudah salah. Oke, ini Zi mau buka apa? Apakah kalian akan bersatu nantinya? 1, 2, 3, 4. Kita dulu Zi lihat dulu ini apakah udah nangkep energinya, apakah kalian akan bersatu nantinya. Ini kartu licin ya. Apakah kalian akan bersatu nantinya? Di sini ada Prince of Wands, Prince of Cups, Princess of Cups, Oppression,
Dan di sini ada Princess of Swords. Ini nih kelihatannya begini ini. Kamu yang laki-laki, pokoknya dari gender ya, yang laki-laki akan kalau kalian laki-laki, kalian akan ngejar terus. Kalau kalian wanita, kalian akan memberi terus, gitu. Ya, bersatunya tidak, oke? Bersatunya tidak. Yang ada hanya kartu operation di sini. Ini artinya penindasan. Artinya sakit hati di satu sisi karena mengharap tapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak bersatu. Ya. Kalau misalnya posisinya kamu wanita, dia laki-laki, yang ada kamu memberi terus yang laki-laki sepertinya kayak dalam tanda kutip memanfaatkan. Kalau kamu laki-laki, dia wanita, kamu sepertinya ngejar terus, yang wanita sepertinya cuman PHP aja, gitu. Dan di sini ada Princess of Swords. Ya. Pada akhirnya kejam ini. Pada akhirnya dirimu akan dibuang gitu, dirimu akan disingkirkan. Pada akhirnya seperti itu. Jadi tidak ada persatuan, ya, tidak ada sesuatu yang dirimu harapkan. Kalau dirimu mampir ke PAL ini untuk apakah kami bisa bersama? Jawabannya tidak. Tapi kalau dirimu harap bisa menjadi pasangannya dia, tapi dirimu kayak nggak apa-apa, aku mau tunggu, ya tunggulah. Waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Maksudnya waktunya kapan kalian bisa bersatu, atau waktunya kapan dia akan menyatakan aku tidak mau sama kamu. Tapi mungkin beberapa dari kalian sudah mengalami penolakan nih di sini, tapi tetap aja mau maju. Kasihani hatimu, utamakan kebahagiaan dirimu sendiri, jangan kebahagiaannya orang lain. Kamu juga kejar-kejar dia terus, nyari-nyari dia terus, ya belum tentu dia bahagia. Dan hubungan itu harus membahagiakan dirimu dan dirinya. Tapi di sini kan ada aku, dirimu, dirinya. Ada 3 orang di sini. Dan kamu orang ketiganya. Oke, terima kasih sudah mampir ke PAL 1. Kita langsung masuk ke PAL 2. Jangan lupa ya nyalakan lonceng bawah ini kalau Anda baru di video saya, di channel saya. Dan untuk Anda yang mau dengarkan versi audionya ada di podcast Apple Podcast dan Spotify. Dan untuk Anda yang mau personal reading, ada nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Langsung masuk ke PAL 2. Oke. Kamu orang ketiga. Apakah kalian akan bersatu nantinya? Oke. Kita lihat dulu di sini ada The Devil. Kita perasaan dia ke kamu dulu ya. The Devil sama Queen of Pentacles. Wah, apaan nih ya? The Devil sama Queen of Pentacles. Si mau lihat lagi perasaan dia ke kamu. Oke. The Hangman. Ini PAL gede ya. Ini kartu gede nih. Eight of Pentacles. Aku butuh 5 kartu ya biar aku bisa lihat. Oh ya, ini. Justice. Oke, kita mulai ya. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Ada kartu The Devil di sini. Jadi dia perasaannya antara nafsu, suka, memanfaatkan. Kalau dia punya harta, dia juga mau memberi ke kamu karena dia merasa dia juga mendapatkan balasan begitu. Tapi menggantung hubungannya, tidak serta-merta jalan terus ya hubungannya ya, agak menggantung. Terus dia juga sangat kalau saya bilang di sini dia sangat
Eight of Pentacles. Ini gini ya. Dia apa ya? Kayak dia tuh memberi kayak dia sayang. Tapi sebenarnya dia mikir justice di sini. Sebenarnya dia mikir, aku mau pilih kamu apa enggak ya? Tapi dia terus aja memberi, dia terus aja kasih sayang, dia terus aja ada maaf nafsu di sini, terus aja ada perhatian ke kamu gitu. Jadi perasaan dia ke kamu tuh sebenarnya dia bingung, tapi dia terus aja melakukan, mempromosikan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang tercurah terus gitu. Lagi yang bisa aku lihatnya, tulus gak perasaannya dia? Karena ini kalau saya bilang dia bukannya gak tulus ya, tulus, tapi dia nggak tahu mesti milih siapa gitu loh. Ya, sebentar, kartu saya jatuh. Di sini ada 4 kartu, gak apa-apa, saya buka aja. Di sini ada Four of Vessels, quick aja ya, Four of Vessels. Sebenarnya lebih ke kayak dia nggak mau ya. Kalau kayak gini tuh lebih ke kayak dia nggak mau. Cuman dia suka pembicaraan di antara kalian. Oh, berarti kalian suka curhat-curhatan ya. Tuh biasanya curhat tuh yang memulai segala sesuatu. Ya benar. Berarti dia tuh nyaman sama kamu karena kamu bisa jadi tempat curhat, tempat ngobrolnya dia gitu. Jadi makanya dia bingung. Suka nggak? Ya dibilang nggak suka ya juga enggak. Ya dia juga tulus sama kamu. Tapi kalau dibilang suka dia juga ya nggak bisa milih gitu, karena kan dia nggak bisa. Mungkin dia mikirin pasangannya kali ya. Oke, kita masuk ke perasaan dia ke pasangannya. Ini udah keluar. Perasaan dia ke pasangannya, Five of Swords. Oh, ternyata dia ke pasangannya nggak nyaman. Ternyata dia mau pergi. Ternyata dia kayak nggak nyaman. Oh, pantesan aja dia cari kamu ya. Pantesan aja dia nyaman sama kamu. Cuman dia masih mau perjuangkan sama pasangan dia. Knight of Steps di sini. Ini screenku nggak cukup ini. Ya udah kayak gini aja. Cuman dia masih mau perjuangkan ini kayak gini nih. Dia mau perjuangkan sama pasangan dia, maksudnya masih belum mau pisah gitu loh. Ya nggak pisah, tapi sebenarnya udah nggak nyaman kali. Terus nggak ada unsur keterpaksaan loh. Jadi beneran dia mau sama pasangannya ini, tapi juga memberikan perhatiannya ke kamu gitu. Oh, kau ribet ya. Dia senang sama kamu, dia merasa perhatian kamu itu cocok buat dia, tapi dianya sendiri juga di sini nggak nyaman sama pasangan dia, tapi juga tidak melepas pasangannya dia. Wah, kalau kayak begini, bukan lagi ya, kamu harus bicara sama dia. Kamu pilih dia atau aku gitu. Karena ini sebenarnya dia nggak nyaman loh sama pasangan dia. Tapi mungkin apa sih ini? Dia apa? Dia kenapa masih bertahan sama pasangan dia? Oh, dia ini sih tanda-tanda ya, dia udah nggak nyaman banget nih, udah tuh kayak udah depresi. Ini ada 9 pedang di sini, dia udah nggak nyaman banget nih. Dia udah kayak kalau orang udah berjuang ya, dia udah di titik ujung banget gitu, udah di ujungnya banget ya. Dan dia udah kerja keras banget, perjuangan banget, rintangannya banyak banget. Karena dia menghargai, karena dia kayak ya namanya juga udah pernah diusahain, kenapa nggak dicoba dulu gitu. Mungkin dia begitu ya sama pasangannya ya. Tapi tidak berarti dia sama pasangannya nyaman loh, tidak juga sih.
Enggak, dia hanya di sisi. Kenapa ya? Dia ngerasa dia kayaknya sudah diambang mau putus gitu. Atau udah diambang mau cerai, atau pokoknya udah diambang lah, udah di ujung banget gitu. Ya, ini sih nggak lihatin ya dia cerai atau putus terhadap pasangannya ya. Tapi yang saya lihat adalah lebih ke kamu sama dia ke depannya gimana. Maaf, ke pause. Kamu sama dia ke depannya, ayah, Three of Swords dong. Udah dia udah gak nyaman. Tapi gak boleh juga sih ya, namanya juga orang ketiga. Tapi ya udah deh, maaf ya, Three of Swords. Jadi ini kartu kan licin ya, licin banget, masih baru banget. Terus suka jatuh ke bawah, pas diambil keluarnya Three of Swords. Jadi ini udah hati ketusuk begini ya, jawabannya ya kalian nggak bisa bersatu, ada sakit hati. Terus ada kemungkinan juga pasangannya mengetahui tentang kehadiran dirimu. Jadi kenapa di situ ada sakit hati? Karena ketahuan, karena apa namanya? Karena ya terjebak ya, tapi nggak menjadikan, maaf ya, kartu sih jatuh lagi. Tapi tidak menjadikan ini loh ya, tidak menjadikan kamu dan dia menjadi berantem kayak gimana loh. Aduh maaf loh yang terus ya, menjadi berantem atau kayak gimana loh. Di sini ada kartu Judgment. Apa artinya kamu sama dia ya mungkin masih berteman, tapi ujungnya bersatu nggak sih ujungnya? Bersatu nggak sih ujungnya atau berpisah? Soalnya Three of Swords di sini. Kartunya pilih aja ya, pick aja ya. Ya ini Ace of Pentacles. Ini ujungnya kalian ya. Berarti ujungnya kalian tuh dia ada memberi ke kamu kan? Ya kan, dia ada memberi mungkin materi, mungkin uang, mungkin kasih sayang. Pada akhirnya dia akan memberi sesuatu ke kamu. Itu jadi akhir dari segalanya. Alias dia tidak bersatu. Mungkin dia merasa bersalah karena adanya kamu sebagai orang ketiga. Ya, entah itu dia pada akhirnya cerai atau putus dengan pasangannya atau tidak ya. Tapi adanya kamu itu dia menghargai, jadi dia nanti memberikan kamu sesuatu di ujungnya. Setelah memberikan kamu sesuatu, kalian berpisah gitu ya, kalian selesai. Itu yang pilih PAL 2. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Saya bertegas, saya tidak mendukung perselingkuhan, namun saya menghargai adanya perasaan gitu. Oke, jadi Zia aja agak grogi dari tadi, kartu jatuh terus ya. Kayak gini tuh Zia tuh ngerasa kayak ya, tentu kita manusia pernah salah ya. Bisa aja kita punya pasangan terus kemudian kita melirik orang lain ya, bisa aja. Tapi maksudnya jangan sampai keterusan gitu. Jangan sampai kayak sampai mau merebut atau apa, aduh jangan gitu. Tapi kalau di sisi dimana Anda tidak merebut, tapi terus kemudian Anda hanya berharap, menunggu, ya mungkin kalau emang jodoh kan kalian bisa bersatu gitu. Cuman yang PAL tadi belum ya. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Dan untuk kalian yang baru di channel Z, nyalakan loncengnya yang ada di bawah ini. Terus kita masuk ke PAL yang ketiga, yang Wawu Tarot ya. Kalau Wawu Tarot sih mau pick aja deh, tadi jatuh mulu. Oke, Zee mau pick aja. Perasaan dia ke kamu bagaimana? Six of Rose.
masih dalam masa transisi ya. Sini kartunya tadi keluarnya reverse. Tapi tidak ada memproteksi, masih dalam masa transisi. Dianya yang suka buka kontak ya. Jadi ini ada hubungan yang kayak nanti datang dan nanti pergi gitu ya. Datang dan pergi sesuka hati, tidak mau memberikan proteksi, tapi sukanya meliding. Jadi pasangan yang kamu sebagai orang ketiga, dianya itu suka ngasih proteksi, suka ngasih arah ya. Kayak kamu begini aja, kamu begitu aja. Oh, kalau mau ketemu gitu mungkin diam-diam gitu kan, karena kan kamu orang ketiga gitu ya, ketemunya di sini aja gitu. Jadi nggak yang tanya kamu mau nggak ketemu di sini, nggak, ketemunya di sini aja gitu. Jadi seperti itu. Dan masih belum menyatakan perasaan, kecuali dia sudah menyatakan perasaan ya. Cuman perasaan dia terhadap kamu udah seperti home ya. Sudah cukup bahagia, cukup enjoy, cukup merasa kamu sudah seperti keluarganya. Tapi coba disapel, ada spesifiknya. Di tengah itu ada perasaan Five of Arouse ya, frustration di sini. Dan ada kayak cemburuan. Dia cemburuan sama kamu. Ya. Dan dia kayaknya melihat kamu terus cemburu. Oh, berarti ini gini nih. Pasangan dia terhadap kamu ya. Dianya dia ya, mau laki-laki mau perempuan ya. Dia terhadap kamu itu dia masih belum menyatakan perasaan, atau mungkin dia sudah menyatakan perasaan, cuman dia lagi masih belum menentukan lah, berarti dia pilih kamu atau pasangan dia. Tapi yang pasti dia sangat lugas dan tegas di sini. Entah itu dia memberi materi atau tidak, tapi dia intinya dia bisa datang memberi perhatian terus kemudian dia pergi sewaktu-waktu gitu ya. Sesuka hati dia, karena dia nggak tipe proteksi, dia tidak akan proteksi, dia tidak akan gimana. Tapi ketika dia hadir, dia akan mengeliding kamu atau dia akan mengarahkan kamu harus ke sini, ketemu di sini, kamu nggak boleh sama si A, si B, si C, karena dia sangat posesif ya, dia sangat cemburuan. Tapi kalau kamu sama dia, kamu akan terasa seperti dia tuh rumahnya kamu, sedemikian dia juga merasa kamu adalah rumahnya dia, temannya dia, orang jodohnya dia, atau apapun itu, dia akan merasa nyaman sekali. Tapi di satu sisi dia juga merasa frustasi, pengen pergi, makanya dia suka kadang pergi, kadang enggak, kadang dia dingin, kadang dia anget gitu. 'Cause your heart and your cold, Katy Perry punya lagu itu, ya, kayak gitu. Jadi dia hot and cold ya, dia panas dan dingin, dia datang dan pergi sesuka hati ya kan. Sebenarnya sih bukan gimana ya, dia tuh bingung sama perasaan dia gitu loh, makanya dia kayak gue pergi aja, tapi ntar dia pengen datang lagi gitu terus ya. Oke, perasaan dia terhadap pasangannya. The World Tree di sini. Ini kayak nggak apa-apa kalau si shuffle ini, karena kartu siang ini udah agak lama, nggak jatuh-jatuh terus. Perasaan dia terhadap pasangannya, dia masih merasa kamu adalah segala-galanya ya. Dia merasa kamu adalah segala-galanya. Dia juga nggak bisa kalau pasangannya ini selingkuh ya. Ternyata dia memang posesif ke semua yang adalah menjadi miliknya dia ya. Dia posesif juga sama pasangan dia. Tapi saat posesifnya berantem. Jadi bisa aja gini nih, dia selingkuh sama kamu. Ya bisa begini nih, dia selingkuh sama kamu. Dia pasangannya juga selingkuh sama orang lain, terus berantem nih. Gitu. Nah, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya, dia akan tipenya ingin orang itu menuruti dia. Ketika orang itu, pasangannya dia itu tidak menuruti dia, dia akan marah atau kesal. Jadi mau dia cewek atau cowok, tipenya emosional, tipenya harus diikuti, harus dituruti gitu.
Nah, terus makanya dia jadi emosional nih ya. Dia jadi kayak merasa punya tanggung jawab ya terhadap pasangannya. Bagusnya dia jadi merasa punya tanggung jawab terhadap pasangannya, tapi dia juga kayak kalau sama pasangannya kan dia lebih menghabiskan waktu ya. Jadi dia kayak ya mungkin dia kerja, ya mungkin kalau sudah menikah dia kerja untuk pasangannya, kalau lagi pacaran ya dia kerja untuk masa depan dia sama pasangannya. Gitu dia cara berpikirnya, tapi sering banget berantem. Kenapa? Karena kalau pasangannya ada sama orang lain dia cemburu. Tapi dia sendiri juga ada kamu. Dia ngerasa kayak bingung juga karena ada pasangannya. Kok bolak-balik iya gitu. Jadi sebenarnya gimana ya kalau bacain orang ketiga tuh? Sebisa mungkin. Apakah Zi pernah jadi orang ketiga? Oh pernah. Apakah Zi mau mundur? Mundur dong, gila. Ya mundur. Jangan ya. Tapi oh ya jelas pasti ada air mata di situ. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu pembelajaran dalam hidup. Oke. Ya di sini emang kelihatan bahwa dia masih tetap ngasih perhatian ke kamu, tapi dia juga mundur. Ya, ini dia bertahan di sini. Dia mundur, nanti dia maju lagi. Jadi dia kayak apa ya? Kalau bisa dibilang, dia bertahan sama pasangannya, bertahan di sini sama pasangannya. Ya, sebenarnya sama pasangannya bisa dibilang ya nggak ada masalah apa-apa sih, karena ya meskipun dia ada kayak mungkin dia ke dirimu kebetulan aja ketemu gitu ya, aduh kaget ada barang yang jatuh, mungkin dia kebetulan aja ketemu, tapi bukan berarti dia tidak nyaman dengan pasangannya. Dia hanya ketemu dirimu, emang dia sama pasangannya gimana, orang dia juga ada rasa posesif gitu ya kok. Tapi mungkin dia emang orangnya egois ya. Kayak gak bisa kalau barang atau sesuatu miliknya dia tuh diambil orang lain gitu. Makanya dia posesif. Oke, ini kartu apa? Ini kartu apakah kalian bisa bersama? Ya sih ngelihatnya gimana ya. Di sini Ace of Vessels-nya reverse. Jadi sulit ya. Kalau kalian sampai bersatu maka akan menghancurkan segala-galanya. Artinya yang dari orang tua lah, yang dari teman lah, yang dari apa nggak akan suka gitu. Apakah kalian akan bersatu? Tidak. Tetapi kenapa ada kartu Two of Vessels Attraction di sini? Tetapi kalian bisa jadi orang ketiga untuk selama-lamanya. Artinya, kamu jadi orang ketiga untuk selama-lamanya. Artinya, ya nggak selama-lamanya juga, tapi lama lah pokoknya. Lama, untuk jangka periode lama. Artinya kamu bisa terus menjaga dia, kamu bisa terus care sama dia. Kalau dia datang ya kamu layani ya. Kalau dia pergi ya sudah gitu ya. Kayak gitu terus. Artinya kalian bisa backstreet ya, memadu cinta dari belakang tanpa ketahuan pasangannya itu. Jadi bisa seperti itu aja. Nah, adakah pernikahan, persatuan, atau apapun? Tidak, ya, tidak. Jadi sembunyi-sembunyi aja hubungannya sampai di titik kau atau dia sudah, mungkin lebih ke kamu ya. Kalau kamu tidak mundur ini gak akan selesai, karena dia sudah punya pasangan dia. Mau dia jalani dengan pasangan dia, entah dia sudah menikah atau dia akan menikah, atau apapun yang terjadi antara dia dengan pasangan dia, kamu akan jadi orang ketiga, terus jalan sebagai orang ketiga, dan tidak ada akhirnya. Jadi tidak ada titik akhirnya, cuman kayak pada akhirnya kamu harus mundur atau kamu teruskan dan yang nikmati aja. Begitu, nanti kadang dia datang, kadang dia pergi gitu. Karena ya kan kamu bukan pasangan utamanya gitu. Oke, Anda yang memilih part 3 seperti itu, bukannya Zi bermaksud apa,
Tapi pasti dari Z akan berharap Anda semua tidak sampai jadi orang ketiga. Namun jika memang sudah sampai di tahap itu, jika bisa sih tidak diteruskan. Tetapi jika memang perasaan ini gak bisa ditahan, ya sudah. Ya, seperti itu aja yang pilih part 3. Dan terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Ya, nyalakan lonceng di bawah ini untuk Anda yang baru di channel Moonlight Affirmation. Dan untuk Anda yang mau personal reading berbayar, ada nomor WhatsApp Z di deskripsi. Ada pula Instagram Z @moonlight_affirmation, silahkan follow. Z juga ada update beberapa kalau Z dapat intuisi tertentu. Kemudian di sana juga ada pilih kartu juga ya. Oke, Z pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu dan semoga kalian semua dilindungi oleh alam semesta. Dan kalau bisa, jadilah orang yang pertama, bukan orang yang ketiga. Jadilah yang pertama di hatinya dia. Dan semoga kalian semua sukses dalam asmara kalian. Bye-bye.